Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Kisah yang sangat familiar. Seorang alim bernama Abdurrahman Abdullah ibn Mubarak. Beliau melaksanakan ibadah haji. Rampung mengerjakan manasik, lelah letih menyerangnya. Lalu kemudian beliau duduk menyandarkan punggungnya di salah satu pilar di Masjidil Haram. Capek letih lelah menjadikan beliau diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kantuk, dan sempurna nikmat itu karena beliau kemudian lelap dalam tidurnya. Bahkan kenikmatan itu ditambah lagi karena dalam tidurnya Allah Subhanahu wa taala menghiasi mimpi yang indah. Apa itu? Mimpi indahnya adalah beliau lihat dalam mimpinya itu dua malaikat turun dari langit. Keduanya berbincang, disimak dengan seksama oleh Syekh Abdurrahman Abdullah ibn Mubarak. Rupanya keduanya membicarakan umat Islam yang menjalankan ibadah haji di tahun itu. Subhanallah, satu dari malaikat itu bertanya kepada yang lain, berapa jumlah umat Islam hamba Allah yang berhaji di tahun ini? Yang lain menjawab, kurang lebih 700.000, angka yang sangat besar. Lalu kemudian malaikat yang pertama bertanya lagi, berapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala haji mereka menjadi mabrur? Ternyata malaikat yang kedua sangat-sangat jelas menjelaskan, satu pun tidak ada yang diterima. Satu pun tidak ada yang diterima. Artinya mardud semuanya. Dalam mimpinya, Syekh Abdurrahman Abdullah ibn Mubarak terkejut, gemetar. Kenapa? Karena sekian banyak umat Islam yang menjalankan ibadah haji, semuanya ditolak. Padahal mereka untuk datang itu perjuangan tenaga, pikiran, harta, bahkan bertaruh nyawa untuk datang ke Baitullah menjalankan ibadah haji. Ternyata di tahun itu zong, nihil, tidak ada yang diterima. Dalam keterkejutannya yang belum selesai itu, beliau kembali menyimak dua malaikat yang sedang berbincang itu. Ternyata satu di antara mereka lagi bertanya, tapi Allah Subhanahu wa taala menerima seorang dari hambanya di tahun ini ibadah hajinya. Siapa dia? Dia adalah seorang tukang sol sepatu. Di mana tinggal? Di Suriah, Damaskus atau di Damsik, sekarang menjadi Damaskus. Apakah dia pergi ke Baitullah? Tidak. Tahun ini dia itu tetap di Suriah, tetap di Damaskus. Tapi Allah terima ibadah hajinya. Wow, bagaimana mungkin orang yang tidak berkunjung ke Baitullah justru diterima hajinya, mabrur hajinya. Dan orang yang datang berkunjung ke Baitullah jumlahnya 700.000, ternyata tidak ada yang diterima. Lebih mengejutkan lagi, sekaligus menggembirakan hati Syekh Abdurrahman Abdullah ibn Mubarak, karena seorang malaikat tadi berkata, gara-gara ibadah hajinya diterima, akhirnya 700.000 umat Islam yang berhaji di tahun ini yang datang ke Baitullah semua Allah terima. Tentu kita ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Satu, tidak berkunjung ke tanah suci. Yang kedua, justru mengangkat derajat umat Islam yang datang ke tanah suci. Stempel haji Allah berikan dan mengangkat semua umat Islam yang berhaji di tahun itu menjadi mabrur. Sedih, kaget, namun diakhiri dengan kegembiraan. Akhirnya beliau
terjaga dari mimpinya. Begitu terjaga dari mimpinya, beliau tidak pulang ke rumah usai menjalankan ibadah haji, akan tetapi beliau langsung pergi ke Suriah. Sampai di Suriah, ke Damaskus, lalu kemudian di Damaskus bertanya, tukang sol ini namamu si A kah? Bukan. Namamu si B kah? Juga bukan. Tahukah kamu di mana dia? Tidak tahu. Bertanya dan terus bertanya, singkat cerita akhirnya dia mendapatkan informasi. Oh, orang yang kau maksud itu adalah Sa'id bin Muhafah. Sa'id bin Muhafah. Dia itu tinggal di pinggir kota, di ujung sana. Silahkan datang. Dicari, ditemukan dan bertemulah dengan sosok yang tidak terlalu muda beliaunya, yang amat sangat sederhana, lusuh pakaiannya, dengan masih aktivitas rutinnya ngesol sepatu, servis sepatu. Lalu kemudian bertanya, apakah Anda bernama Sa'id bin Muhafah? Dia berkata, iya betul. Saya adalah Abdullah ibnu Mubarak. Alangkah terkejutnya si tukang sol karena di hadapannya adalah seorang ulama yang begitu terkenal dan harismatik. Berkunjung kepada beliau. Bukan si tukang sol berkunjung, padahal layaknya adalah si tukang sol lah yang berkunjung ke tempat Abdullah ibnul Mubarak. Tapi kali ini mendapatkan tamu yang istimewa. Akhirnya beliau berdiri dari duduknya, kemudian menyambut, ada apakah gerangan mencari saya? Dan inilah saya, dan inilah aktivitas saya, inilah rumah saya. Dipersilahkan masuk lalu berbincang. Apa amal yang Anda lakukan sehingga di tahun ini Allah menerima ibadah haji Anda. Dan gara-gara Anda diterima ibadah hajinya, Allah menerima semua orang umat Islam yang beribadah haji di tahun ini. Saya tidak punya ibadah amal apa-apa Tuhan. Pastilah ada, didesak lalu kemudian mungkin ini. Apa itu? Saya memang orang yang sangat rindu Baitullah. Saya memang orang yang amat sangat ingin berkunjung ke Baitullah untuk menikah. Makanya sedikit demi sedikit kami tabung. Maka ketika uang kami, tabungan kami sampai pada 30.000 dinar, ya, sampailah di angka itu, lalu kemudian saya berketetapan tahun ini berangkat haji. Namun apa? Suatu ketika di saat itu istri saya ternyata sedang hamil muda. Ya wajarlah, seorang wanita yang hamil muda itu, mohon maaf tanda petik, agak rewel begitu. Apa terjadi padanya? Istriku mencium bau aroma masakan yang wangi, yang lezat kayaknya dibayangkan. Lalu kemudian dia merengek kepadaku, ayah, tolong dong aku pingin makanan yang kucium baunya ini. Ayolah, ayolah, ayolah. Akhirnya didesak, pergi mencari di mana sumber bau lezat dan harum itu. Ditemukan ternyata rumah amat sangat sederhana, nyaris roboh, sebut saja reot. Dan begitu diketuk pintunya, ternyata ada seorang wanita yang bersama anak-anaknya sedang masak. Begitu kemudian ditanya, wahai ibu, bisakah engkau memberi aku semangkuk saja masakan yang kau masak? Karena istriku hamil, ingin sekali menikmati masakan yang kau masak. Baunya itu loh Bu, nyampe di rumahku. Dengan tegas dan judes, si ibu itu berkata, tidak Tuan, aku tidak akan memberi Tuan. Ayolah. Sekali lagi tidak. Akhirnya Sa'id berkata, saya beli berapapun, tetap tidak Tuan. Bahasa judes tetap ditampilkan di mukanya. Masya Allah. Padahal yang kau masak banyak. Masa semangkuk aja enggak dikasih? Tidak Tuan. Ojo ngeyel, ojo ngengkel. Sekali tidak, tetap tidak. Lalu kemudian Sa'id bin Muhafah bertanya, apa alasannya?
yang kumasak ini Tuan halal bagi saya dan anak-anak saya, tapi haram untuk Tuan. Lah kok bisa? Ya, ketahuilah Tuan, beberapa hari saya dan anak-anak yatim saya tidak makan. Perih hati ini mendengarkan tangisan anak-anak saya yang lapar. Saya ikhtiar begini, ikhtiar begitu, ternyata belum mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada akhirnya singkat cerita kutemukan bangkai keledai yang tergeletak di pinggir jalan. Lalu kemudian tanpa berpikir panjang, bangkai itu kupotong-potong, lalu kubawa pulang, kumasak lainnya jadinya. Nunduk dan netes air mata, akhirnya berpamitan. Baik kalau begitu, halal bagi Anda, haram bagi saya, pulang. Dan saya ngomong kepada istri saya, Dek, ternyata bla 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 bla. Terenyuh hati sang istri yang sedang hamil muda. Bagaimana kalau rencana UNH, ongkos naik haji ini, kita infakkan kepada dia. Baik, setuju Kang Mas. Akhirnya diberikan, beliau tidak jadi berhaji. Akhirnya haji hanya dalam bayang dan angan, tetap dalam niat, tidak kunjung datang. Ternyata Allah terima hajinya, sebab dia diterima hajinya oleh Allah. Akhirnya semuanya Allah menerima ibadah haji umat Islam di tahun itu. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tetangganya. Di antara memuliakan tetangga adalah menengok kanan, kiri, depan, belakang. Sakit, kunjungi, tanya. Lapar, beri, kenyangkan. Semoga Allah memampukan kita. Lebih-lebih kondisi seperti saat ini. Jangan sampai kita sampai di Baitullah sementara ada tetangga kanan kiri yang tidak makan, tidak minum. Semoga menjadi tambahan renungan yang akan mengantarkan jiwa kita ini banyak hikmah yang kita raih. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.